penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman baik secara vaginal, anal, maupun oral. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian. Di antara beberapa orang juga dapat terjadi melalui transfusi darah. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang akan muncul akibat dari penyakit menular seksual ini. Namun perlu diingat, gejala yang akan muncul itu akan berbeda-beda tergantung dari jenis penyakitnya. Umumnya, gejala yang akan muncul pada penyakit menular seksual ini seperti yang pertama, muncul benjolan, luka, atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Yang kedua, vagina atau penis akan terasa gatal dan terasa terbakar. Yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau pada saat berhubungan intim. Yang keempat, keluar cairan dari penis atau kencing nanah, dan untuk vagina keluar keputihan. Yang kelima, nyeri perut di bagian bawah. Yang keenam, mengalami demam dan menggigil. Yang ketujuh, muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di daerah selangkangan. Yang kedelapan, muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki. Dan yang terakhir, yang kesembilan, kulit penis akan terasa kering, ruam, dan kemerahan. Selain beberapa gejala yang saya sebutkan tadi, untuk wanita juga bisa merasakan gejala-gejala lain, seperti contohnya pendarahan di luar masa menstruasi dan muncul bau tidak sedap dari area vagina. Ini juga merupakan salah satu tanda gejala penyakit yang dialami oleh wanita, penyakit kelamin. Sementara untuk pada pria, gejala lain dari penyakit menular ini contohnya seperti nyeri, sperma. Sexually transmitted disease. What are the sexually transmitted diseases? Here I will explain a view of it briefly and clearly. So you guys better listen carefully because it's quite a lot and I can't remember all of it, so I need some help from my tablet. You can see the notes. Okay, let's get into the first one is syphilis. Syphilis is caused by the Treponema pallidum bacteria. This disease, also known as the Lion King, causes sores on the genitals or mouth. It is through this wound that transmission will occur. The second one is gonorrhea. Gonorrhea is caused by the bacteria Neisseria gonorrhoeae. This disease causes discharge from the penis or vagina and pain when urinating. The bacteria that cause gonorrhea can also cause infection in other parts of the body if it comes in contact with sperm or vaginal fluids. 3. Human papillomavirus or HPV. This sexually transmitted infection is caused by a virus with the same name, namely HPV. The HPV virus can cause genital warts to cervical cancer in women. Symptoms of early stage cervical cancer are often atypical or even asymptomatic. HPV transmission occurs through direct contact or sexual contact with sufferers. 4. HIV infection. HIV infection is caused by the human immunodeficiency virus, which attacks the immune system. The spread of this virus can occur through unprotected sex, sharing injection equipment, blood transfusions, or during childbirth. The 5th, chlamydia. This sexually transmitted infection is caused by the bacteria Chlamydia trachomatis. In women, chlamydia attacks the cervix, whereas in men, it attacks the urine outlet in the penis. Transmission can occur from wounds in the genital area. The number 6 is trichomoniasis. The sexually transmitted disease is caused by the parasite Trichomonas vaginalis. Trichomoniasis can cause vaginal discharge in women or even cause no symptoms, so that often someone unconsciously transmits the disease to their sexual partners. 7. Hepatitis B and hepatitis C. This disease is caused by the hepatitis virus.
and can lead to chronic liver problems and liver cancer. This virus is found in the body or body fluids of sufferers. Apart from sexual contact, the virus can be transmitted through shared needles and organ transplants. Number 8. Tinea coriis. The sexually transmitted infection caused by this fungus attacks the skin around the genitals. In the thighs and buttocks, Tinea coriis is characterized by a red, itchy rash on the infected skin. Transmission is through direct contact with sufferers or touching objects that have been infected. 9. Genital herpes. Genital herpes is caused by a viral infection. This virus is either inactive or lurks in the body without causing symptoms. It spreads through direct contact with an infected partner. Saya akan melanjutkan penjelasan kawan-kawan sekelompok saya sebelumnya. Terdapat beberapa patogen yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Yang pertama, infeksi bakteri. Yang kedua, infeksi virus. Yang ketiga, jamur. Yang keempat, parasit. Apabila seseorang mengalami gejala-gejala penyakit menular seksual, seseorang tadi akan mengalami beberapa komplikasi lain juga. Yang pertama, peradangan pada mata. Yang kedua, peradangan sendi. Yang ketiga, kanker serviks. Yang keempat, kanker anus. Dan yang paling parah adalah keguguran. Juga apabila si penderita ini mengalami kelahiran, si penderita ini kemungkinan besar bayi yang dilahirkan akan mengalami kecacatan. Untuk membuktikan keberadaan virus maupun bakteri yang ada di dalam tubuh penderita, dokter akan melakukan tes darah dan tes urin. Selanjutnya, dokter juga akan melakukan tes usap di bagian sekitaran kelamin untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan jamur. Proses lebih lanjut akan dilakukan di laboratorium. Pengobatan penyakit menular seksual terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua, antivirus. Sedangkan antivirus merupakan obat yang hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi risiko penyebaran. Yang ketiga, ada antijamur yang hanya disebabkan oleh jamur. Maksudnya penyakit yang hanya disebabkan oleh jamur. Cara pengobatannya yaitu nanti dokter akan memberikan resep salep atau krim yang akan dioleskan ke vagina.